Kerajuan, nande Bapak Tura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik aja di pagi hari ini. Nah pemirsa, kita tadi sarapan pakai air minum dan juga roti beraneka macam biskut. Dan sempat kecoh sarapan kita pagi ini karena kita ini ditipu oleh janji manis ya kan. Lupakanlah semua cerita tentang penipuan ini. Ayo kita masak. Hari ini saya mau masak ayam kecap. Jom. Macam yang kalian tahu, suami saya itu selalu kelaparan. Dia tuh kalau nggak makan nasi, nanti udah meragam dia dalam pukul 10 kah. Belum masak ke lapar tak boleh tahan lah. Perut pun udah sakit lah gitu. Jadi nggak usah kita mana ada botol dodo adek. Akan tambahkan sedikit serbuk kunyit seperti biasa ya. Kita jangan deh bantu botol dodok madep. Entah sitik dah susu ni nah. Tuh ambil botolnya tuh, Mama bikin susunya tuh. Susu tuh. Atiu Mama, atiu ni nah teh. Lang. Gue bersihkan ka amdula gule-gule. Idi ngo gugule me kugule sing telur na krina. Sikusan tani sangela. Lawi ikan ada. Telur ikan, telur ranca bu. Lah kai lah yo ikan lagi yo. Ayo masak yo. Ini ada ikan mas. Mau bakar, mau buat nasi liwet. Hari itu disuruh si adek yang ada di USA buat nanti nasi liwet. Nggak sempat-sempat. Saya bilang bawa satu sama kakak ipar saya ini pun dah. Kulit ayam mau masak untuk ini. Kita goreng ya. Ayam daging nih terlampau lembut. Kayak hati saya kan. Oke, kita siapkan bahan-bahannya yuk. Masalah semalam yang saya buat di video saya tentang bisnis singgem, saya cakap dia mau belah babi itu pemirsa. Ada juga beberapa komen negatif pemirsa. Saya kadang-kadang heran pemirsa. Tak ada masalah sebenarnya saya dan suami saya itu mau buat bisnis apapun. Lepas tuh ada yang bilang tuh haram ke apa, saya pun tak tahu bisnis haram tuh macam mana. Apakah korupsi itu halal atau karena kita belah babi itu haram, saya tak tahulah. Lagi satu pemirsa, ada kemarin yang bilang nyalahkan Kak Alijah, Kak Ros, Umi semua. Pemirsa, ini tuh bisnis dari uang kita, bukan uang mereka. Jadi kalau kalian bilang membantu orang yang buat bisnis haram and bla bla gitu, enggak sih. Ini mereka nggak ada kena mengena. Jadi jangan dikait-kaitkan. Kan saya bilang kita tuh buat kutu 20.000 satu minggu. Kita ada 18 nomor. Keseluruhannya itu ada 38 nomor pemirsa. Ya udah kalian kalikan aja 18 nomor itu. Kalau narik 38 dikali 2 berapa? 760.000. Ya udah dikalikan 18. Kita tuh dapat sekitar 13 jutaan pemirsa ya. Kalau kalian tengok video saya yang dulu tuh, saya ada cakap. Ya kan? Karena kemarin kan kakak saya belum datang menolong saya di rumah. Jadi saya bilang biasa pun 1 bulan 1.500.000 juga saya buat untuk yang nolong saya di rumah gajinya. Sekarang kan udah saya yang kerja, jadi saya buat kutu. Saya bilang hari itu pemirsa. Kalau kalian ingat lah, ya kan? Nah jadi kita buat kutu. Duit kutu itulah kita putarkan untuk bisnis ini pemirsa. Ya, saya inilah orangnya. Makanya saya bilang saya itu nggak berusaha supaya orang tuh menyukai saya, enggak pemirsa. Kalian pun harus paham ya. Kalau kalian ambil dari sisi positif, ianya akan jadi positif. Contohnya macam kita tuh kena beradaptasi ya kan. Kita tuh kena pandai mencari peluang baru ya. Saya juga nggak nafikan, kalian pun tahu video saya penontonnya slow sekarang ya. Jadi saya kena putar otak lah, karena kehidupan harus berjalan kan. Anak-anak saya semakin besar, kebutuhan mereka semakin banyak. Jadi di situ tanggung jawab saya sebagai orang tua mencukupi kebutuhan mereka pemirsa. Jadi selagi anak saya kecil, selagi saya belum menua, bukan muda ya, tapi belum tua lah untuk bekerja dan berpikir, saya buat apa saja gitu pemirsa.
Ya, jadi kalau kata suami saya dia mau buat bisnis ternak babi itu, ya udah, kenapa, apa masalahnya pemirsa? Ya, coba untuk kita itu lebih open mind lah untuk berpikir gitu. Saya bukan muslim pemirsa, jadi kalau saya buat bisnis babi pun saya rasa tak ada masalah dari segi manapun. Ini tuh murni uang dari kutu kita pemirsa. Makanya saya bilang, saya buat YouTube bukan untuk dicintai atau disanjung orang. Inilah saya, suka-suka tak suka tak apa. Gitu. Jadi peluang yang ada tuh di sini itu lebih menjanjikan bisnis ternak babi memang, karena ianya tuh apalagi kita memang udah pikirkan kalau misalkan kita buat bulan 8, karena sekejap lagi datanglah anak babi itu kan. 4 bulan kita tolak itu ngam-ngam nanti 8, 9, 10, 11, 12. Ngam-ngam Christmas. So, iya harganya akan melonjak gitu. Jadi itu kita pikirkan semua, namanya berbisnis, start kita bisnis walaupun ianya bisnis kecil, kita kena pikirkan itu semua gitu. Kalau kalian lihat dari segi positifnya, oh iya, tak boleh bergantung hanya pada satu bagian, apalagi kalau ianya udah mulai income-nya itu agak kurang, kita kena putar otak lagi, bagus Sri. Kalau Anda cari dari segi positifnya, kalau dari negatifnya memang kalian akan fokus pada perkataan babinya gitu. Lagian pun di sini suami saya macam menanam, dia macam menanam saham lah, kita bilang lah ya kan, bahasa gaulnya. Jadi dia bagi modal, jadi sepupu saya yang cari anak babinya, dia yang belah, dia yang urus semua. Misalnya tuh 1 ekor nasinya 1 bulan 2.500.000, sampai tolak tuh, sampai kita jual nanti 2.500.000. Beli anak babinya 1.250.000. Jadi 1 ekor babi tuh sekitar 3.650.000 dikali 8 ekor babi. Nanti modal tuh yang udah kita keluar akan ditolak dulu, baru untungnya baru kita bagi 2 gitu pemirsa. Jadi bukan kita yang belah, kita hanya ikut nanam modal saja sambil-sambil belajar. Kalau misalkan nanti ianya berhasil 3-4 kali kita tolakkan ya, kita tolak maksudnya kita jual hasilnya memuaskan, boleh kita berdikari sendiri dan mencoba untuk membelahnya sendiri pemirsa. Karena ya saya itu mau menunjukkan kepada kalian, cacian kalian, makian kalian itu jadi penyemangat. Ada tamu saya tak perasan, siapa nih? Mau cari apa? Itu pemirsa, kalau kalian tengok dari segi positifnya, iya, kita tuh kan senantiasa beradaptasi sama perubahan apa-apa pun. Jadi saya antisipasi untuk itu pemirsa. Sekarang bukan katakan tak ada view tapi slow, makanya saya udah, ya kita pikirlah bisnis baru. Kalau seandainya nanti udah down, nggak ada lagi yang nonton, kita udah ada bisnis baru gitu pemirsa ya kan. Ada kalian nampak seorang YouTuber jadi kaya raya? Enggak, di samping jadi YouTuber mereka buat bisnis. Banyak orang yang jualan makanan, jualan produk kecantikan. Saya ya sesuaikan sama diri saya lah pemirsa. Saya nggak asal buat bisnis itu apa yang sekarang orang banyak dapat keuntungan. Kayak di Indonesia, di Malaysia kan kita jual produk kecantikan tuh laris manis ya. Banyak peminatnya gitu. Kalau saya memang kurang suka, saya aja orang kayak nggak terurus kan, jual produk kecantikan pula ya kan. Jadi saya pikir ini, oh iya ini boleh dicoba nih, peluangnya besar di kampung. Gitu. Kalau kalian tengok dari segi negatif, negatif lah saya pemirsa. Ya. Udah sayang? Udah. Kenapa nggak kamu antar terus ke sekolah? Udah antar. Oh bagus, kamu laminating, bagus. Patut tadi kamu bawa pisandu itu pun laminating. Karena itu katanya laminating. Itu jarang keluar, ini selalu keluar. Jadi pun 16.000. 16.000, biasalah tuh. Saya hanya nggak suka kalian bawa-bawa nama-nama mereka. Mereka itu, ini apa benda nih? Dia tak tahu apa-apa pun udah dikait-kaitkan, udah disalah-salahkan. Tolonglah ya. Ini tuh kita dapat kutu. So kita buat bisnis. Cep. Kenapa marah dia? Jangan ukul apa caya. Ama masak. Mau pancing kam ya? Ini ada ambil pancing. Udah, ambilnya ikan pun. Ikan? Ayam. Oke, udah cukup. Ini saya udah tutup api. Sekarang kita angkat dulu ayam yang kita goreng. Ini yang terakhir ya. Saya nggak tahu ini apakah masuk suara saya ke mic atau tidak. Yang penting saya sembang saja dulu.
Tapi nanti kita cek. Pernah kalian nampak ayam kecap dengan tahu? Jadi tadi saya beli lauk, nggak ada balance uang saya 2.000. Ya udah saya ambil tahunya daripada ini ya kan. Nanti entah kapan lagi jumpa sama tukang sayurnya, ya udah saya beli aja tahu 2.000. Untuk bahan-bahannya tuh simpel aja, bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, kemiri sedikit. Oke, ini yang sangat bersih ini saya tengah rebus tulang ayam. Air dalam? Untuk anjing ya, jadi agak bersih dia punya ini. Enggak tahu lah sayang, nggak sempat saya tengok ini. Oke, udah saya siapkan semua bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak ayam kecap tak seberapa ini ya pemirsa. Alright, bentar, tenang. Oke, agaknya minyak udah cukup panas dah. Kita masukkan bawang merah, bawang putih yang udah kita iris. Ya, ini dah bertukar dia seperti bunglon. Ini kita masukkan. Ini bahan-bahannya udah kita haluskan. Kita kocok pakai air ya. Nah, masukkan. Jangan lupa mana? Oh, garam. Apapun taruh aja garam. Garam, micin. Ya, udah pecah minyak tuh. Kita masukkan kecap bango yang harga 1.000-an, 1,5 bungkus pemirsa. Aduh. Kita besarkan api. Masukkan 1 cangkir air. Kecap tak berapa kecap. Kita masukkan ayamnya. Ya kan, cabai sama bawang sama daun bawang masukkan aja lagi. Ini sebenarnya udah mendidih, terus kita rasa macam kayaknya udah meresap deh ini kuah-kuahnya ini ke dalam ayam. Gue mau angkat deh, terserah lu ya. Ada terpengaruh cahaya, terpengaruh juga handphone, quality handphone, jadi nampaklah kecantikan dan menyerlahlah dia warna dari masak kicap kita nih. Oke, kita tutup api. Ayam tempe, ayam tahu masak kicap kita dah ready to eat. Enggak, belum ready ya, meletup pula nanti mulut ini ya kan. Oke, ayam masak kicap kita tuh sangat menyerlah-menyeralakan ya. Biasalah Master Chef Indonesia yang masak ya kan. Oke pemirsa, dengan selesainya lauk kita untuk pagi ini, maka selesailah juga video kita masak-masak untuk pagi ini. Ya, kalian pun jangan lupa makan, jaga kesehatan. Makan dari mulut. Kalau kita makan omongan orang nggak kenyang, makanlah pakai sesuatu yang nyata. Ya, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.